Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Insya Allah dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang adab berpakaian, adil, dan istiqomah. Silahkan disiapkan buku paketnya, buku tulis, dan alat tulisnya. Siap belajar? Kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu adab berpakaian. Bagaimana kalian jika berpakaian? Nah, Islam itu adalah agama yang sempurna. Semua tata cara kehidupan manusia sudah diatur. Nah, perilaku manusia itu baik dari ucapan, perkataan, maupun berpenampilan itu telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pakaian bagi seorang muslim itu tidak hanya untuk memperindah penampilan atau supaya lebih menarik. Fungsi pakaian paling utama itu adalah menutup aurat. Fungsi selain sebagai penutup aurat juga sebagai menjaga tubuh dan memperindah penampilan. Berpakaian sesuai dengan tuntunan Islam sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik pakaian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi pakaian sebagai penutup sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairu dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perisai bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Nah, aurat itu bagian tubuh yang harus ditutupi, baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Menutup aurat itu diwajibkan ketika seorang sudah masuk usia baligh. Nah, ada perbedaan aurat antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki, aurat itu bagian sebelah mana? Sudah tahu? Ya, aurat laki-laki itu dari pusar, pudel, sampai lutut atau dengkul. Nah, jika perempuan itu seluruh tubuh, auratnya ya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, cara yang diajarkan dalam Al-Quran, bagaimana? Firman Allah berikut ini ya. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul an azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, beberapa hal yang diperhatikan dalam berpakaian apa saja? Yang pertama, berpakaian harus sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Bagaimana? Menutup aurat, ya, kemudian bersih dari najis dan sebagainya. Yang kedua, berpakaian dapat menyesuaikan dengan nilai seni, kepatutan atau keindahan bagi pakaiannya. Ya, jadi juga dilihatnya juga indah gitu ya. Yang ketiga, dipertimbangkan dengan aspek kesehatan karena sebagian fungsi pakaian adalah melindungi kesehatan manusia dari berbagai penyakit dan gangguan. Nah, pertimbangan kedua dan ketiga menyesuaikan karena manusia merupakan makhluk sosial dan berkembang. Jadi, budaya dan kemajuan zaman atau cuaca suatu tempat mempengaruhi bentuk atau model pakaian. Perlu diingat,
pertimbangan yang utama adalah pakaian tidak boleh bertentangan syarat utama sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Ya, menutup aurat itu ya. Kemudian ada pada berpakaian seorang muslim. Apa saja? Yang pertama, membaca basmalah memulai memakai pakaian. Ketika berpakaian, uh, mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim. Karena memakai pakaian memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memakai pakaian mendahulukan dari anggota badan yang sebelah kanan. Yang ketiga, bagi seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan emas. Yang keempat, menutup aurat. Menutup aurat laki-laki, auratnya itu dari pusar sampai lutut. Kemudian perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kelima, pakaian kondisi bersih dan terbebas dari najis, karena pakaian sewaktu-waktu akan digunakan untuk sholat. Yang terakhir, jika melepas pakaian mendahulukan dari anggota kiri. Nah, demikian ada pada berpakaian seorang muslim. Semoga kita dapat melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua kita bahas adil. Adil artinya apa? Dari bahasa Arab yaitu adilun yang artinya seimbang. Menurut istilah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima atau memberikan sesuatu sesuai haknya dan menghukum yang jahat sesuai kesalahan dan pelanggarannya. Tetapi adil bukan berarti sama ya. Adil itu sesuai dengan kondisi. Misalnya, seorang keluarga mempunyai 3 orang anak. Anak pertama itu sekolah SMP Muhammadiyah. Anak yang kedua itu di SD Muhammadiyah. Dan yang ketiga sekolah di TK Aisyah. Orang tua memberi uang saku masing-masing 10.000 untuk anak pertama. Ya, kemudian 5.000 untuk anak kedua dan 2.000 untuk anak ketiga. Jika dilihat jumlah uang saku ketiga anak tersebut berbeda ya. Pemberian uang yang berbeda ketiganya tidak berarti orang tua nggak adil, tetapi justru dengan memberikan yang berbeda itu menandakan keadilan orang tua, karena disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda antara ketiga anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh berupa surga, dan sebaliknya Allah memberi balasan terhadap orang yang berbuat jahat dengan balasan berupa neraka. Balasan Allah yang berbeda tersebut justru membuktikan bahwa Allah adalah maha adil, yaitu memberi balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, setiap diri manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum Islam. Ajaran Islam tidak membeda-bedakan berdasarkan kedudukannya di dunia, seperti mempunyai kedudukan kepala sekolah, mempunyai kedudukan presiden, mempunyai kedudukan hanya masyarakat biasa, dan sebagainya. Itu akan mendapatkan pahala atau penghargaan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Sebaliknya, pada saat melakukan pelanggaran atau perbuatan dosa, maka akan mendapat hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Ya. Berbuat adil merupakan perbuatan yang mulia. Allah itu memerintahkan dan mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah berfirman, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam surat Al-Hujurat ya, yang artinya dan berlakulah adil, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian ada ayat lain dari surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat. Nah, Islam memerintahkan umat Islam untuk berbuat adil dan bertindak adil kepada siapapun tanpa melihat asal-usul orang tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan akan memotong tangan Fatimah jika ia mencuri. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada Fatimah. Apa yang dilakukan Rasulullah menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan kepada siapa. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu istiqomah. Secara bahasa artinya tegak lurus. Dapat juga diartikan teguh pendirian. Menurut istilah itu sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman, sekaligus
menghadapi tantangan dan godaan. Orang yang memiliki sifat istiqomah itu seperti batu karang di tengah lautan yang tidak bergeser walau diterjang ombak. Nah, itulah seharusnya sifat-sifat orang muslim dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu menunjukkan sifat istiqomah. Orang yang memiliki sifat istiqomah akan mendapat keberhasilan dalam meraih cita-cita, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Seperti firman Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 30, artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ada juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim bahwa seorang sahabat yang bernama Sufyan meminta kepada Rasulullah supaya mengajarkan kepadanya inti dari ajaran Islam dalam sebuah kalimat yang singkat, padat, namun telah memuat seluruh ajaran Islam. Memenuhi perintah Abdillah, kemudian Rasulullah bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Nah, iman seseorang harus diamalkan dalam hati, lisan, dan perbuatannya. Setelah 3 hal itu dilakukan, kemudian istiqomahlah supaya selalu terjaga dari kesucian hati, perkataan, dan perilaku. Orang Islam yang istiqomah itu seperti mengikuti jalan yang lurus dan paling cepat mengantarkan ke tujuannya. Nah, mengamalkan sikap istiqomah ini tidak mudah, butuh niat yang kuat dan kesungguhan. Banyak godaan dan tantangan yang didapat, yaitu rasa malas, takut, dan cemas dalam melaksanakan perintah Allah. Godaan dari luar misalnya, ajakan teman untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah, ya, atau melanggar peraturan ajaran Islam, gitu ya. Nah, demikian juga godaan dan ujian yang dialami oleh Rasulullah dan sahabat ketika berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Rasulullah mengalami ujian baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Ujian yang menyenangkan misalnya Rasulullah ditawari harta, jabatan, dan kesenangan dunia lainnya. Dengan syarat Rasulullah bersedia menghentingkan dakwahnya. Tetapi Rasulullah tidak tertarik sedikit pun dengan tawaran tersebut di hadapan pemuka Quraisy. Bahkan Rasulullah menjawab dengan tegas, Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas dakwah ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu ada di tanganku, atau aku binasa karenanya. Tidak hanya ujian yang menyenangkan, tetapi ujian yang menyedihkan juga banyak yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat dalam melaksanakan ajaran Islam. Misalnya diusir, difitnah, dilempari batu, kotoran unta, dan sebagainya. Maka beratnya istiqomah, maka Allah akan memberikan keistimewaan terhadap orang-orang yang istiqomah. Banyak manfaat baik dunia maupun akhirat dari sifat istiqomah. Yaitu yang pertama selalu dilindungi Allah dengan dijaga oleh malaikat. Yang kedua dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Yang ketiga mendapat kesuksesan di dunia dengan tercapai cita-cita. Yang keempat mendapat kenikmatan di akhirat berupa surga. Nah, kita sebagai seorang pelajar pasti kalian sering mendapat godaan ketika akan mengamalkan sifat istiqomah, bukan? Nah, godaan tersebut misalnya malas belajar, diajak teman bermain, kemudian ketika ujian mencontek, kemudian jika bermain lupa waktu sehingga tidak punya waktu untuk belajar. Jika kita tahu itu adalah ujian dalam bersikap istiqomah, maka kita harus bisa menghadapinya. Nah, begitu kita sudah belajar tentang adab berpakaian, bagaimana menutup aurat ya. Aurat laki-laki dari mana sampai mana, dari pusar sampai lutut, tetapi tidak mungkin kan kita hanya menutupi aurat itu saja jika laki-laki, maka berpakaian juga yang semestinya terlihat indah. Kemudian yang kedua,
adil. Adil seperti contoh tadi ya, kakak dan adik sangunya berapa? Ya, ketika kita diberi sangu oleh orang tua, uh, itulah sudah seadil-adilnya. Nah, kemudian bersikap istiqomah. Bersikap istiqomah seperti contoh kita sebagai pelajar ya, kita diajak oleh teman kita bermain sehingga lupa waktu, sehingga kita tidak punya waktu untuk belajar. Nah, itu ujian beristiqomah sebagai seorang pelajar. Maka kita harus menghindarinya supaya kita tetap istiqomah di jalannya. Demikian kita sudah belajar ya materi-materi tersebut. Selamat belajar dan diamalkan di kehidupan sehari-hari. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.